Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Saat lautan bergemuruh, sebuah tangan besar menerobos permukaan air dan menghancurkan ruang sebelum menuju Mu Chen. Di bawah bayangan, ruang membeku, dan semua jalan mundur Mu Chen disegel. Si Luo telah mengeluarkan seluruh kekuatannya di balik gerakan ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir akan terluka parah. Bagaimanapun, telapak Buddha suci adalah salah satu kemampuan surgawi terbaik di Gunung Roh Agung, dan itu hanya lebih rendah dari 36 kemampuan surgawi yang tiada bandingannya. Nama itu juga bergema di seluruh dunia 1000 besar. Di masa lalu, entah berapa banyak ahli yang dikalahkan oleh gerakan ini. Semua orang menahan napas di luar pagoda abadi primordial saat mereka dengan gugup melihat ke cermin. Mereka juga pernah mendengar tentang kemampuan surgawi Si Luo di masa lalu, dan mereka tahu bahwa Si Luo tidak menahan diri dalam langkah ini. Jika Mu Chen masih tidak bisa menahan ini, maka langkah ini akan mampu mengalahkannya. Di bawah perhatian semua orang, Mu Chen juga melihat tangan besar itu dan dengan lembut menutup matanya sebelum sinar mengkristal membubung ke langit dan membentuk pagoda. Pagoda kristal berdengung dan memancarkan cahaya dengan 8 setan keluar dan berpisah dari pagoda, tampak mirip dengan 8 dewa setan yang berdiri di sekitar pagoda. Dengan ekspresi tegas, Mu Chen tidak berani mengabaikan saat menghadapi lawan seperti itu, jadi dia segera mengeluarkan pagoda 8 divisinya. Sebagai energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, itu dimakan oleh 8 setan. Melahap energi spiritual yang tak terbatas, rune aneh terlihat menyebar pada 8 iblis dan mereka membentuk segel di saat berikutnya. Balok melesat keluar dari tubuh mereka dan terjalin menjadi formasi yang menakutkan. Saat energi spiritual yang tak terbatas berkumpul, itu telah menyusut menjadi bola merah dengan jejak belang-belang yang memancarkan fluktuasi destruktif. Pagoda 8 divisi, pagoda iblis giok, Mu Chen berteriak di dalam hatinya dan susunannya runtuh, ketika 8 balok berkumpul, ruang runtuh di jalannya. Pada saat ini, tangan besar itu menyelimuti dan berbenturan dengan bola merah di bawah mata semua orang. Gema yang tak terlukiskan bergema dengan keras, seolah-olah akan menghancurkan lautan yang tak terbatas. Itu bahkan merobek kawah besar dan mengebor lubang ke laut. Di luar pagoda abadi primordial, semua orang menyaksikan konfrontasi dan menarik napas dalam-dalam. Menghadapi konfrontasi ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir tidak akan bisa menerimanya. Tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran ini akan lebih ganas daripada bentrokan dua penguasa surgawi abadi fase akhir yang asli. Saat mereka menghela nafas, tatapan mereka terpaku pada cermin. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu sebelum tangan dan bola besar itu meledak pada saat yang sama dengan gelombang kejut yang menangkap Mu Chen dan Si Luo di dalamnya. Tak lama setelah itu, mereka berdua dikirim terbang kembali dan mereka menggambar tanda panjang di lautan. Setelah mundur sejuta kaki, Mu Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Gelombang kejut telah menyebabkan aura dan darah di tubuhnya mendidih. Si Luo juga telah menstabilkan sosoknya dengan ekspresi muram. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih tidak bisa menang meskipun mengeluarkan palem Buddha suci. Pagoda 8 divisi benar-benar layak untuk reputasinya, Si Luo menjawab. Dia tahu informasi Mu Chen, jadi dia secara alami tahu nama kemampuan surgawi yang baru saja digunakan Mu Chen. Jika itu adalah penguasa surgawi abadi fase akhir biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen. Telapak Buddha suci Anda juga tidak sederhana, jawab Mu Chen. Menghela nafas, tangan Si Luo menyatu dan cahaya keemasan berkumpul di belakangnya menjadi raksasa yang memancarkan aura abadi. Menghadapi situasi ini, Si Luo tidak punya pilihan selain mengeluarkan tubuh emas abadi. Ketika Si Luo mengeluarkan tubuh emas abadi, raksasa emas keunguan juga muncul di belakang Mu Chen. Pada saat berikutnya, kedua raksasa itu melangkah maju dengan beberapa ratus Divine Immortal Rune berkumpul sebelum mereka bentrok. Setiap bentrokan tunggal akan menyebabkan gelombang kejut segudang kaki di laut. Hanya dalam beberapa menit, kedua raksasa itu telah bentrok beberapa ratus kali. Jika bukan karena pemulihan laut dan jika mereka berada di tempat lain, lokasi itu akan dihancurkan oleh mereka berdua. Berdiri di bahu tubuh emas abadi,
Mu Chen mirip dengan batu besar saat dia berdiri tak bergerak. Melihat konfrontasi yang intens, dia mengerutkan alisnya. Kekuatan Si Luo telah melebihi harapannya. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Huang Xuanzi, dia bisa menggunakan pagoda 8 divisi untuk menekan yang terakhir. Tapi saat ini, dia hanya bisa mencapai jalan buntu. Dengan demikian, dia akan membutuhkan cara yang lebih kuat untuk menang. Kita tidak bisa melanjutkan dengan cara ini. Mu Chen merasa ragu. Dia masih memiliki 3 lawan yang sekuat Si Luo. Jika Ma Hayu tidak bertarung dengan Ye Qing dan Tuo Ba Chang, maka mereka akan mengakhiri pertempuran mereka lebih cepat. Jadi dia harus segera mengakhiri pertempurannya. Kalau tidak, dia akan melelahkan dirinya sendiri, dan dia tidak akan bisa menghadapi lawan yang kuat juga. Memikirkannya, cahaya yang menentukan berkedip di mata Mu Chen saat dia melambaikan lengan bajunya. Tubuh emas abadi mundur dan cincin Mu Chen berkedip. Seiring dengan gelombang, pasukan yang diselimuti Battle Wheel yang menakjubkan muncul. Itu adalah tentara naga hitam. Kemunculan pasukan yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan di luar pagoda abadi primordial. Dengan banyak dari mereka tercengang. Apakah Mu Chen juga seorang master formasi pertempuran? Apakah dia berniat menggunakan kekuatan Battle Wheel? Maha Tian menyipitkan matanya saat dia melihat tentara. Bahkan sesepuh dari klan Maha Kuno berseru, Mu Chen benar-benar berbakat. Tidak hanya dia sendiri yang kuat, dia bahkan memiliki pencapaian tinggi sebagai master formasi pertempuran juga. Tentara ini tidak sederhana. Dengan melihat, orang bisa tahu itu ditutupi aura pembunuhan. Ada desas-desus bahwa Mu Chen memperoleh tentara naga hitam, yang dimiliki oleh Kaisar Pertempuran Naga Hitam. Di zaman kuno, ketenarannya bergema saat dia memimpin tentara naga hitam saat itu untuk membantai banyak raja, kata Maha Tian. Tapi tentara naga hitam tidak sekuat sebelumnya. Itu dapat secara paksa bersaing dengan alam penguasa surgawi abadi fase akhir. Tetapi menang tidak akan mudah. Jadi terlalu naif bagi Mu Chen untuk mengandalkan pasukan ini untuk mengalahkan Si Luo. Sesepuh lain dari klan Maha Kuno mengangguk setuju. Di lautan, Si Luo menatap tentara dengan riak di matanya. Pasukan ini kuat, tapi belum tentu berguna. Komandan Jiang Long juga memandang Si Luo dengan senyum masam. Rajamu, lawanmu tampaknya semakin kuat setiap saat. Alam surgawi abadi tahap akhir. Jika tentara naga hitam berada di puncaknya, kita tentu tidak akan takut, tetapi akan sulit untuk mendapatkan kemenangan sekarang. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum. Dia jelas tentang kemampuan tentara naga hitam. Tidak mungkin untuk mengalahkan Si Luo dengan mengandalkan tentara naga hitam saja. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen mengangguk ke arah Jiang Long. Jiang Long juga tidak berbicara lebih jauh tetapi terbang kembali ke tentara dan mengibarkan benderanya. Seketika, 15.000 prajurit meraung dengan battle wheel yang deras menutupi langit. Menjentikkan jarinya, tubuh emas abadi di bawah kaki Mu Chen menyerang dan Si Luo juga menyerang dengan tubuh emas abadinya. Kedua raksasa itu bentrok sekali lagi dan mengangkat gelombang besar. Berdiri di lautan Battle Wheel, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan Battle Wheel berkumpul menjadi naga besar yang membubung ke langit. Naga besar itu tercakup dalam Battle Rune dengan total 50 juta, itu adalah jumlah yang sebanding dengan penguasa surgawi abadi fase akhir biasa. Si Luo menghadapi naga itu dengan ekspresi tenang. Meskipun 50 juta rune pertempuran mungkin mengancam penguasa surgawi abadi fase akhir, itu bukan apa-apa baginya. Mu Chen itu benar-benar mencoba upaya yang sia-sia. Kekuatan 50 juta rune pertempuran mungkin lebih rendah daripada pagoda 8 divisinya. Di luar pagoda abadi primordial, semua orang berbisik, mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Mu Chen. Melihat tatapan itu, Mu Chen tidak terganggu oleh mereka. Dia baru saja melihat 50 juta battle rune pada naga dengan tatapannya berkedip-kedip. Sebuah sinar hitam dan putih terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi klon yang berdiri di samping Mu Chen. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah mereka berdua dan kedua klon itu mengambil langkah dan membentuk formasi yang unik. Setelah dengan cepat membentuk segelnya, sebuah suara datang dari tenggorokannya. Detik berikutnya, formasi pertempuran Road Trinity. Pada saat itu, ketika formasi pertempuran terbentuk, tubuh Mu Chen bergetar saat pertempuran yang tak terbatas akan meledak seperti gelombang deras yang merobek ruang.
Pertempuran yang melonjak juga mengalir ke naga di bawah kendali Mu Chen. Raungan memekakkan telinga bergema dari naga saat mulai membengkak, sedemikian rupa sehingga bahkan battle rune di tubuhnya meningkat dengan ganas. 55 juta, 60 juta, tidak cukup, Mu Chen merasa kepalanya terbelah. Skala battle wheel ini melebihi tongkat kendalinya, setetes darah jatuh dari pipinya. Namun, dia tidak berhenti, dia memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menahan rasa sakit saat dia dengan keras menuangkan battle wheel ke naga besar itu. Dengan demikian, battle rune berkembang lebih jauh. 63 juta, 65 juta, pada akhirnya, jumlah battle rune mencapai 68 juta battle rune. Pada saat ini, naga raksasa itu menutupi langit, tampak seperti naga penghancur. Mengangkat kepalanya, Si Luo menatap naga besar itu dengan noda keterkejutan di wajahnya. Saat ruang berfluktuasi, lautan meraung dengan naga besar battle wheel melingkar di langit, 68 juta battle rune berkedip-kedip di tubuhnya saat battle wheel meresap, menyebabkan ruang bergetar. Sebanyak 68 juta rune pertempuran. Melihat banyaknya battle rune, banyak orang di luar Primordial Immortal Pagoda menarik napas dingin dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mencapai ini. Bocah itu, Mahatian juga memiliki kegelapan di matanya pada adegan ini, menghadapi 68 juta rune pertempuran, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir harus mundur. Menghadapi kekuatan ini, belum lagi Si Luo, tetapi bahkan Mahayu harus mundur. Pada saat ini, Mu Chen benar-benar menjadi ancaman bagi Mahayu. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf di tangannya. Fu Tusuan terkejut melihat adegan ini. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan dalam bahaya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen akan kembali. Namun, tingkat battle wheel telah melampaui kendalinya, dan sepertinya Si Luo telah memaksanya untuk mengeluarkan kartu trufnya. Fu Tusuan secara alami melihat air mata darah jatuh dari sudut mata Mu Chen. Ini karena battle wheel terlalu keras dan kuat. Akibatnya, Mu Chen tidak bisa mendapatkan kendali penuh atasnya. Tapi untungnya, dia memiliki pencapaian tinggi di dalamnya, atau dia akan mati karena battle wheel. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, King Yanjing dengan ringan menghela nafas dan merasakan sedikit sakit hati. Dia tahu bahwa sebelum bertemu dengannya, Mu Chen telah memaksakan dirinya dalam berbagai pertempuran dengan menantang batas kemampuannya. Justru karena inilah dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Saat lautan mengaum, Si Luo mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap naga itu. Tekanan yang meresap adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa mengeluarkan ini. Si Luo menghela nafas. Sambil tersenyum, Mu Chen menyeka air mata darah di pipinya. Wajahnya sedikit menakutkan. Lawanku terlalu kuat, jadi aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Ini awalnya adalah sesuatu yang dia simpan untuk Mahayu. Tetapi dia harus mengeluarkannya setelah menghadapi lawan yang begitu kuat seperti Si Luo. Kalau begitu, itu kehormatanku sebagai gantinya. Si Luo tersenyum sebelum wajahnya berangsur-angsur berubah muram. Meskipun menghadapi tekanan seperti itu, dia tidak menyerah, dan tangannya bersatu. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku menguji kekuatan 68 juta battle rune. Mu Chen tidak berbicara lebih jauh tetapi perlahan menutup matanya dan menyatukan tangannya. Naga itu meraung dan matanya terpancar seperti dua bintang yang menatap Si Luo. Di saat berikutnya, ekor naga itu diacungkan dengan ruang yang runtuh. Siluetnya yang besar telah berubah menjadi gelombang battle wheel dan ditujukan pada Si Luo. Saat gelombang itu menyapu, itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sebuah kawah besar juga telah terbentuk di lautan di bawah dan tidak bisa diisi dengan Si Luo yang berdiri di tengah kawah. Melihat naga yang menyelam, Si Luo menarik napas dalam-dalam, seni Fajra hebat. Seketika, darah di tubuh Si Luo mendidih dengan cahaya yang menyilaukan dan dia mulai membengkak. Hanya dalam waktu singkat, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki yang ditutupi dengan tanda emas kuno bahkan dengan darah emas yang merembes keluar dari pori-porinya. Itu adalah kemampuan surgawi terkuat dari Gunung Spiritual Agung, dan dikabarkan sebanding dengan 36 kemampuan surgawi tanpa tandingan. Melihat raksasa emas, keributan pecah di luar pagoda abadi primordial, dengan banyak orang gusar. Jelas,
tidak ada yang menyangka bahwa Si Luo akan berhasil mengembangkan kemampuan surgawi terkuat dari gunung spiritual agung. Terbukti, itu adalah kartu truf Si Luo, yang dipaksa oleh Mu Chen untuk menggunakannya. Raksasa emas meraung dan roda emas besar terbentuk di antara tangannya. Saat berputar, itu memancarkan tekanan mengerikan yang mirip dengan perisai terkuat. Battle Wheel bergemuruh melintasi cakrawala sebelum menabrak roda emas. Semua orang di luar pagoda abadi primordial dapat melihat gelombang kejut yang menakutkan menyebar dengan cahaya keemasan yang menutupi langit. Bahkan mereka yang berdiri di luar bisa merasakan konfrontasi yang menakutkan. Konfrontasi ini bahkan bisa membunuh penguasa surgawi tahap akhir. Siapa yang menang? Tapi mata mereka terpaku pada cermin saat cahaya keemasan yang menyilaukan berlangsung selama 10 menit sebelum perlahan menghilang. Mata semua orang terpaku padanya tanpa berkedip. Lautan sudah runtuh dengan kawah besar, dan airnya mirip dengan air terjun saat jatuh dari langit. Di kawah, mereka bisa melihat siluet berlumuran darah. Kepala botaknya adalah simbol identitasnya, itu adalah Si Luo. Tetapi pada saat ini, energi spiritual di sekitarnya telah menurun. Dia telah terluka parah. Jauh di sana, lautan juga tipis dan siluet muda terlihat jelas sedang duduk. Pagoda abadi primordial diam, tetapi hasilnya jelas. Di atas lautan Battle Wheel yang tak terbatas, Mu Chen memandang Si Luo, yang telah kehilangan kesadarannya, dengan ekspresi pucat. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah. Rajamu, 15.000 prajurit tentara naga hitam telah terluka parah, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Suara Komandan Jianglong bergema saat dia mengarahkan pandangannya ke atas dengan ekspresi pucat, dan bekas darah menggantung di sudut bibirnya. Kali ini, tentara naga hitam telah membayar harga yang mahal, meskipun mengalahkan Si Luo. Mengangguk kepalanya, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan botol giok terbang menuju Jianglong. Ada 300 juta tetes sovereign spiritual liquid di sana. Distribusikan mereka dan biarkan semua orang pulih dengan cepat. Ya, Komandan Jianglong memasang ekspresi gembira. Tentara naga hitam bisa pulih lebih cepat dengan semua cairan spiritual berdaulat itu. Melambaikan tangannya, Mu Chen mengingat tentara naga hitam, lalu dia berdiri dan melihat siluet yang mengambang di lautan. Si Luo benar-benar kuat, tapi untungnya, dia menang pada akhirnya. Ruang terdistorsi di sekitar Si Luo, membungkus tubuhnya dan membawanya keluar dari pagoda abadi primordial. Seiring dengan hilangnya Si Luo, tubuh emas abadinya juga hancur dengan sinar emas keunguan besar yang terbang keluar. Tubuh emas abadi Mu Chen mengeluarkan raungan kehausan sebelum mengisap dan melahap seberkas cahaya itu. Kali ini, itu tidak sama dengan waktu sebelumnya. Ada pancaran emas di dahi tubuh emas abadi sebelum mengangkat kepalanya dan menatap langit dan bumi. Melihat adegan ini, Mu Chen juga memperoleh pemahaman. Itu bukan salah persepsi. Dia bisa merasakan dorongan dari tubuh emas abadi, itu mencoba untuk pecah dan menyatu dengan maksud dari langit dan bumi. Sensasi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Mu Chen segera pulih dan melihat tubuh immortal Golden Body, tanda emas yang mirip dengan lapisan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan menggeliat di tubuhnya. Merasakan perubahan pada tubuh emas abadi, Mu Chen tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan dia mengingat tubuh emas abadi. Dia bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya mulai terdistorsi lagi. Itu menunjukkan bahwa dia telah melewati babak eliminasi ini dan akan memasuki lapisan berikutnya, di mana dia akan dapat melihat tubuh abadi primordial yang asli. Tubuh abadi primordial, berapa lama dia menunggu hari ini? Sejak dia mengolah Grid Solar Undine Body, dia merindukan hari ini. Tetapi pada saat itu, dia terlalu lemah, dan dia hanya bisa menyembunyikan keinginannya di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, anak muda itu akhirnya tumbuh dan membumbung tinggi di cakrawala. Pada saat ini, dia akhirnya menjadi ahli puncak dari dunia 1000 besar, dan dia juga memiliki kualifikasi untuk mengekspresikan keinginan di dalam hatinya. Oleh karena itu, Mu Chen secara bertahap menutup matanya dan membiarkan dirinya terbungkus oleh ruang yang terdistorsi dan secara bertahap menghilang. Tubuh abadi primordial, aku datang. Di tanah kuno ini, tanahnya retak, seolah-olah telah mengalami pertempuran yang menghancurkan, bahkan ujung cakrawala pun compang-camping.
Ada gunung merah diam-diam berdiri di tanah yang hancur yang memancarkan aura kuno dan abadi, memberikan sensasi misterius. Di Gunung Merah Tua, ada 3 siluet di platform besar, mereka bertiga saling menjaga satu sama lain. Mereka bertiga adalah Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang. Terbukti, mereka telah mengakhiri babak penyisihan dan mencapai lapisan terakhir. Haha, sepertinya hasilnya berjalan seperti yang kuharapkan. Kalian berdua ada di sini. Mahayu memandang Ye King dan Tuo Bacang sambil tersenyum. Di antara ratusan dari kita, hanya kalian bertiga yang bisa menjadi lawanku. Ye King dan Tuo Bacang tahu bahwa orang ketiga yang dia bicarakan adalah Si Luo. Kalau begitu, kami harus berterima kasih karena memiliki harapan yang begitu tinggi pada kami. Ye King memegang tombak merahnya, tawanya acuh tak acuh, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak takut pada Mahayu. Adapun Tuo Bacang, dia tetap diam tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi Si Luo masih belum datang, jadi dia pasti telah menghadapi musuh yang kuat. Ye King memperhatikan bahwa orang keempat masih belum muncul, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu pasti Mu Chen, Tuo Bacang berkomentar. Mereka memahami informasi Mu Chen terlalu baik, dan mereka tahu bahwa orang yang peringkat setelah mereka adalah lawan yang menakutkan. Meskipun Mu Chen mampu, dia masih kurang untuk mengalahkan Si Luo. Mahayu tertawa, dia telah melihat pertempuran Mu Chen. Meskipun dia kuat, dia tidak merasa bahwa dia mungkin bisa mengalahkan Si Luo. Meskipun Ye King dan Tuo Bacang waspada, mereka masih menganggukkan kepala, karena mereka sangat menyadari kemampuan Si Luo. Bahkan mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan Si Luo. Jadi, bahkan jika Mu Chen mampu, itu tidak optimis baginya untuk mengalahkan Si Luo, karena dia hanya penguasa surgawi roh fase tengah. Ketika suaranya bergema, ruang tiba-tiba berfluktuasi dan mereka bertiga segera menoleh. Di bawah tatapan mereka, ruang terdistorsi dan siluet muda muncul. Tatapan mereka bertiga sebentar jatuh ke wajah muda itu sebelum senyum di wajah Mahayu membeku. Bahkan Ye King dan Tuo Bacang menyipitkan mata saat mereka melihat siluet itu dengan kaget. Mereka tahu bahwa itu adalah Mu Chen. Melihat Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang, tatapannya sedikit bergetar sebelum dia mundur ke jarak yang aman. Kamu benar-benar mengalahkan Si Luo. Mahayu mengunci alisnya bersamaan saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Bukankah itu aneh? Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya. Heh, menarik, sepertinya selama ini aku meremehkanmu. Senyum main-main muncul di bibir Mahayu saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak suka perasaan hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Mu Chen juga tidak repot-repot dengan dia, tetapi melihat gunung merah, dia bisa merasakan kekuatan hisap yang tak terkatakan. Aura abadi yang berasal dari gunung itu persis sama dengan tubuh emas abadi. Itu membuat jantung Mu Chen semakin cepat, jadi tubuh abadi primordial yang legendaris tersembunyi di gunung. Kamu sudah menebak dengan benar, tubuh abadi primordial seharusnya ada di gunung itu. Tatapan Mu Chen diikuti oleh tatapan yang datang dari Ye King. Ketika suara Ye King bergema, gunung merah bergetar dan jurang besar terbelah di gunung sebelum perlahan menyebar, seolah-olah gunung itu akan terbelah. Jurang-jurang itu memancarkan aura abadi sejati yang tak terbatas yang ada di dunia, bahkan langit dan bumi pun hancur. Cahaya keunguan emas terpancar dari Mu Chen, Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang sebelum tubuh emas abadi mereka dipanggil tanpa kendali mereka, seolah-olah mereka merasakan kekuatan hisap yang kuat. Tatapan Mu Chen mendidih saat dia melihat gunung. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa begitu gunung itu terbelah, tubuh abadi primordial akan lahir. Tetapi tepat ketika hatinya dipenuhi dengan keinginan, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin padanya. Dia langsung mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dan mengikuti sumbernya untuk melihat Mahayu. Pada saat yang sama, dia juga merasakan permusuhan dari Ye King dan Tuo Bacang, karena tubuh abadi primordial akan segera muncul, hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkannya. Semuanya, kalian harus tahu bahwa hanya satu orang yang bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, kan? Tatapan Mahayu dengan dingin berkedip seperti ular berbisa dengan niat membunuh adalah suara. Jadi, bukankah kita harus mengurangi jumlah pesaing sebelum tubuh abadi primordial muncul? Tatapan Mu Chen, Ye King, dan Tuo Bacang berkedip saat mereka bertanya pada saat yang sama, apa yang ingin kamu lakukan?
Mengulurkan dua jari, senyum brutal muncul di sudut bibir Mahayu. Kami akan berpisah menjadi dua grup dan menyingkirkan lawan kami. Saat dia berbicara, tatapan dinginnya terpaku pada Mu Chen. Dia sudah menentukan targetnya. Merajut alisnya, Ye Qing berkata, pagoda abadi primordial masih belum mengesampingkan eliminasi. Jadi itu berarti semua orang di sini memenuhi syarat untuk melihatnya. Sambil menyipitkan matanya, Mahayu tersenyum. Tapi saya tidak memiliki pandangan yang sama. Suasana di peron membeku dengan niat membunuh yang dingin dan melonjak. Ye Qing dan Tuo Bacang memandang Mu Chen. Mereka bisa merasakan bahwa Mahayu menargetkannya. Oleh karena itu, mereka berdua bertukar pandang. Namun, Mu Chen tidak memiliki riak di matanya saat dia melihat Mahayu dan tersenyum. Sepertinya kamu percaya diri untuk mengejarku sebelum tubuh abadi primordial muncul dengan sendirinya. Dengan suara lemah, Mahayu menjawab, jika kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku dengan mengalahkan si Luo, maka kamu terlalu naif. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tersenyum, jika kamu benar-benar ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Senyum dingin muncul di sudut bibir Mahayu saat dia menjawab, aku khawatir kamu akan mempermainkan dirimu sendiri sampai mati. Sambil tersenyum, siluet Mu Chen bergerak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit. Melihat siluet Mu Chen dengan dingin, Mahayu juga bergerak dan mengejarnya. Ye Qing ragu sejenak sebelum tombak merah di tangannya perlahan menunjuk ke arah Tuo Bacang. Apa yang dia katakan benar, hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, jadi ini adalah metode yang baik untuk menghilangkan pesaing. Mengangguk kepalanya, Tuo Bacang meraih pedangnya yang patah dan rambutnya berkibar di udara dengan aura tajam menyapu meninggalkan bekas di ruang sekitarnya. Saya sudah lama ingin mencoba teknik tombak Asura Brother Ye, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Mereka bertengkar lagi, ketika para penonton melihat kedua cermin yang tersisa, mereka memiliki api yang menyala-nyala di mata mereka, karena mereka berempat mewakili pesaing terkuat di majelis abadi primordial. Apakah itu Mahayu, Ye Qing, atau Tuo Bacang, semuanya memiliki ketenaran yang kuat, bahkan Mu Chen, yang memiliki reputasi terlemah, bisa mengalahkan si Luo. Dengan tubuh abadi primordial di ambang kemunculan, mereka berempat telah membuka pertempuran puncak. Mahayu yang terkutuk itu, wajah Qing Yanjing menjadi dingin. Dia tahu bahwa Mahayu sedang memilih Mu Chen. Belum lagi Mu Chen baru saja bertarung dengan si Luo. Dan tentara naga hitamnya tidak bisa digunakan. Kalau tidak, bahkan Mahayu tidak akan berani mengambil risiko apapun. Tidak perlu cemas, Futu Xuan menghibur saat dia melihat siluet muda di cermin, putramu memiliki banyak cara, dan dengan kelicikannya, aku tidak percaya bahwa tentara naga hitam adalah satu-satunya kartu trufnya. Kau yang licik, Qing Yanjing menanggapi dengan masam sebelum dia memulihkan ketenangannya, meskipun Mu Chen tidak bisa menggunakan tentara naga hitamnya, dia harus percaya diri untuk bertarung. Mahatian juga melihat ke cermin ketika sesepuh dari klan Maha Kuno melihat Mahayu dan Mu Chen sedang bertarung. Mu Chen itu bodoh, belum lagi, tentara naga hitamnya terluka parah sekarang. Bahkan jika dia memilikinya, tidak mungkin dia bertarung dengan Mahayu. Dengan suara acuh tak acuh, Mahatian menjawab, Maha Anda melakukannya dengan baik. Mereka sepenuhnya setuju dengan Mahayu yang menghilangkan pesaing sebelum tubuh abadi primordial muncul, sedemikian rupa sehingga tiga pesaing lainnya bisa tersingkir. Dengan cara itu, tubuh abadi primordial akan memiliki satu-satunya pilihan Mahayu. Ini sedikit ruam, saya khawatir tubuh abadi primordial akan muncul dalam waktu kurang dari setengah waktu dupa. Seorang penatua memandang gunung merah tua yang membelah melalui cermin. Mahatian juga tersenyum dingin saat dia melihat konfrontasi melalui cermin. Setengah waktu dupa, itu lebih dari cukup bagi Mahayu untuk menendang bocah itu keluar dari pagoda abadi primordial. Jauh di Cakrawala, Mu Chen dan Mahayu menghadapi konfrontasi dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang membekukan ruang di sekitarnya. Mu Chen secara alami membangkitkan niat membunuhnya untuk Mahayu. Karena yang terakhir telah mendesak 5 penguasa surgawi abadi untuk mengelilingi muabodanya untuk menyebabkan masalah baginya, sudah cukup baginya untuk mengingat dendam ini di dalam hatinya. Selanjutnya, Mahayu juga dipenuhi dengan niat membunuh untuk Mu Chen. Hubungan kompetitif di antara mereka dimulai dengan ibu Mu Chen,
dan itu saja sudah cukup bagi Mahayu untuk tidak membiarkan Mu Chen pergi. Sementara mereka berdua memiliki niat membunuh di hati mereka, mereka secara alami tidak ingin membiarkan yang lain pergi. Jika kamu pintar, kamu akan meninggalkan pagoda abadi primordial sekarang. Jubah hitam dan putih Mahayu dengan lembut berkibar tertiup angin tanpa fluktuasi di wajahnya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Katakan itu ketika kamu mendapatkan tubuh abadi primordial. Mu Chen tersenyum. Aku hanya takut kamu tidak akan hidup untuk melihat itu. Mahayu menghela nafas ketika tornado energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya dan menelan seluruh langit dan bumi. Merasakan tekanan, wajah Mu Chen juga berubah serius. Mahayu memang layak menjadi ranker pertama di chart, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat dari Siluo. Orang itu harus berada di puncak alam penguasa surgawi abadi tahap akhir dan memenuhi syarat untuk mencoba di alam penguasa surgawi suci. Saat energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka, tubuh Mahayu secara bertahap memancarkan cahaya sebelum tubuhnya berubah menjadi permata yang menyilaukan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Mahayu sangat padat. Hanya tinju biasa yang mengandung kekuatan destruktif yang dapat dibandingkan dengan kemampuan surgawi tiada banding yang dieksekusi oleh penguasa surgawi abadi tahap akhir. Melihat tekanan yang terpancar dari tubuh Mahayu, wajah Mu Chen berubah serius sebelum dia membentuk segel tanpa ragu-ragu. Seketika, dia memanggil dua klonnya. 3 alam kombinasi. Kedua klon memasuki tubuh Mu Chen dan energi spiritual di tubuhnya meningkat pesat. Dia juga telah diubah menjadi fisik spiritualnya dan terlihat terbuat dari kaca, yang tidak bisa diremehkan. Apakah kamu pikir kamu bisa menutup jarak antara kami dengan 3 murni? Mahayu tersenyum saat dia maju selangkah, ruang runtuh sebelum dia muncul di depan Mu Chen dan melemparkan tusukan ke depan. Meskipun itu tampak seperti pukulan biasa-biasa saja, ruang runtuh ketika jatuh dengan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tinju, itu benar-benar malapetaka. Mengedarkan energi spiritual di tubuhnya secara maksimal, Mu Chen juga mengepalkan tangan sebagai pembalasan. Ketika kedua kepalan tangan itu terhubung, suara logam meledak dan segudang kaki dalam radius di sekitar mereka runtuh berkeping-keping. Bersama dengan badai yang menyapu, Mahayu tetap tidak bergerak. Tetapi Mu Chen telah didorong mundur beberapa ribu kaki. Ketika Mu Chen menstabilkan sosoknya, dia melihat tinjunya dan bisa melihat retakan halus. Dia ditekan dari konfrontasi mereka sebelumnya. Sekarang apakah kamu tahu jarak di antara kita? Mahayu mencibir, tetapi dia tidak memberi Mu Chen waktu untuk menjawab. Siluetnya muncul, tinjunya telah berubah menjadi rentetan bayangan yang menyelimuti Mu Chen. Dengan ekspresi muram, Mu Chen juga memicu energi spiritualnya dan melemparkan rentetan tinju. Hanya dalam 10 napas aneh, mereka telah bentrok lebih dari 100 kali, dan Mu Chen akan didorong kembali dalam setiap tabrakan. Ketika orang-orang di luar pagoda abadi primordial melihat pemandangan ini, bahkan mereka memahami kesenjangan antara kekuatan Mu Chen dan Mahayu. Mu Chen itu sangat bodoh. Dia masih terus maju meskipun mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mahayu dengan fisik spiritualnya. Ya, tapi jaraknya terlalu besar, tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, tidak ada artinya sebelum kekuatan absolut Mahayu. Setelah bentrokan ganas lainnya, Mu Chen terpesona, menciptakan kawah besar di tanah saat dia mendarat. Di sisi lain, Mahayu berdiri dengan tangan ditarik bersamaan saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Orang bodoh yang sombong, apakah Anda berpikir bahwa dengan mengalahkan Siluo dengan keberuntungan, Anda akan dapat bertarung dengan saya? Sepertinya kamu sudah melupakan kultivasimu sendiri. Terlepas dari apapun, Anda hanya penguasa surgawi roh fase tengah, dan saya berada di puncak alam penguasa surgawi abadi fase akhir. Semua orang menganggukkan kepala mereka di luar pagoda abadi primordial. Jika Mu Chen menggunakan cara lain untuk bertarung, dia tidak akan begitu tertekan, bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi dipukuli oleh Mahayu sampai tingkat ini, tidak dapat dihindari baginya untuk menderita cedera, dan kemampuan bertarungnya mungkin berkurang. Kali ini, sejauh ini seharusnya Mu Chen pergi. Di kawah, pancaran energi spiritual samar perlahan naik di udara sebelum siluet Mu Chen muncul. Tapi kali ini, pancaran di sekitar yang terakhir redup,
dan bahkan fisik spiritualnya menunjukkan tanda-tanda hancur. Tapi yang mengejutkan, tidak ada kekalahan di wajahnya, tapi senyum tipis. Apakah kamu dipukuli dengan bodoh? Mahayu menyipitkan matanya dan mengejek. Meregangkan lehernya, rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya membuatnya meringis di sudut bibirnya saat dia melirik Mahayu dan tersenyum. Meskipun kamu sedikit sulit, aku masih harus berterima kasih. Mendengar kata-katanya, Mahayu mengunci alisnya. Tanggapan Mu Chen membuatnya merasa ada sesuatu yang sedikit salah. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya dan tangannya bersatu. Fisik spiritualnya yang meredup tiba-tiba meledak dengan cahaya bersama dengan aliran energi spiritual yang memancar keluar dari tubuhnya. Ketika para penonton melihat pemandangan ini di luar pagoda abadi primordial, mereka dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Mu Chen meningkat tajam. Hanya dalam 10 napas aneh, energi spiritual Mu Chen telah tumbuh ke tingkat lain. Penguasa surgawi roh fase akhir, seseorang secara alami merasakannya dan berseru, dia benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Setelah kejutan singkat, ada orang-orang yang lebih tajam yang memahami tindakan Mu Chen dan berseru, jadi dia sengaja bentrok dengan Mahayu dengan fisik spiritualnya untuk mencoba dan menggunakan tekanan yang terakhir untuk memaksa dirinya untuk menerobos. Semua orang menarik napas dingin, Mu Chen benar-benar kejam, dia bahkan menempatkan dirinya dalam kesulitan putus asa untuk menerobos. Saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan memulihkan retakan di tubuhnya, dia menunjukkan senyum puas ketika dia merasakan peningkatan drastis dari kekuatannya. Pengasingan pintu tertutup telah memenuhi tubuhnya dengan energi spiritual murni, dan dia hanya perlu memperbaikinya untuk menerobos. Ketika dia bertarung dengan Mahayu, ancaman yang datang dari Mahayu membuat tubuhnya berada di bawah tekanan dan menyerap energi spiritual murni itu, yang merupakan alasan mengapa dia berhasil mencapai terobosan pada saat yang begitu penting. Dibandingkan dengan keterkejutan di dunia luar, wajah Mahayu pucat saat dia melihat Mu Chen, yang telah tumbuh lebih kuat. Dengan tatapan muram, dia awalnya merasa bahwa Mu Chen bodoh untuk berbenturan dengannya, tetapi kenyataan telah menamparnya. Itu karena Mu Chen memperlakukannya seperti tekanan untuk mengungkap potensi di tubuhnya dan mencapai terobosan. Baik, aku meremehkanmu, tatapan Mahayu terpaku pada Mu Chen dengan dingin dan tertawa, tapi aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu telah mencapai alam berdaulat surgawi roh tahap akhir. Tanpa ekspresi di wajahnya, Mu Chen jelas tidak ingin berbicara. Sebuah pancaran terbang keluar dari kepalanya. Pagoda kristal berdiri di cakrawala sebelum pagoda bergetar dan 8 setan memisahkan diri dari pagoda. Menghadapi lawan seperti Mahayu, Mu Chen tidak berniat menahan diri dan hanya bisa menggunakan pagoda 8 divisi. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan pagoda 8 divisi yang bisa dia keluarkan juga meningkat. Dalam hal mematikan, itu sebanding dengan 68 juta battle rune. Saat 8 iblis jahat berdiri di cakrawala, keganasan yang dipancarkan oleh mereka membuat Mahayu menyipitkan matanya. Dia merasa terancam. Dengan segel sederhana, gelombang menyapu dan energi spiritual membubung ke langit sebelum 8 setan melahapnya. Setelah melahap energi spiritual, 8 iblis membengkak dengan tanda iblis di tubuh mereka. Mereka menembus aura mengerikan bersama dengan raungan yang menghancurkan bumi. Dari alis 8 iblis itu, sebuah mata terbelah yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur sebelum mereka menembak keluar. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, dia juga secara bertahap menguasai bentuk ofensif 8 divisi pagoda. 8 sinar cahaya keluar dari pusat 8 mata iblis sebelum menyatu menjadi sinar mematikan yang menembus ruang dan menyebabkan mata Mahayu menyipit. Seiring dengan sinar, suara yang lembut bergema dari mulut Mu Chen, pagoda 8 divisi, pagoda Deat Rai, terima kasih telah menonton.